Sekilas tentang profil Madrasah Tsanawiyah Banat Tajul Ulum Madrasah Riset. Sesuai dengan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan nomor KW.14-PP.032-2906-2010, Madrasah Tsanawiyah mulai berdiri dengan nomor statistik madrasah 1233150084. Kemudian diperkuat dengan adanya piagam pendirian tertanggal D-KW/MTS/204/2010. Madrasah Tsanawiyah Banat Tajul Ulum memiliki visi membentuk generasi Islami yang mampu berkompetisi, melakukan pembelajaran dan bimbingan secara efektif untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki murid, kemudian menumbuh kembangkan penghayatan dan pengalaman terhadap nilai-nilai agama Islam untuk membentuk pribadi muslimah yang berakhlakul karimah, menciptakan suasana yang kondusif untuk mengefektifkan seluruh kegiatan yang ada di madrasah dan sekaligus mengembangkan budaya kompetitif bagi murid dalam upaya meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik. Itulah visi dari Madrasah Tsanawiyah Banat Tajul Ulum. Adapun program yang sudah kami siapkan meliputi bidang usaha pengembangan madrasah, bidang kekurikuluman, bidang kesiswaan, bimbingan dan konseling, budaya madrasah dan pembiasaan guru atau murid, yang terakhir prestasi madrasah. Struktur Madrasah Tsanawiyah Banat Tajul Ulum diantaranya Istiqomah Sarjana Sosial Islam sebagai Kepala Madrasah, Abdul Somad Sarjana Hukum Islam KTO, Asni Furaidah Sarjana Pendidikan Staf TO, Ahmad Faiz Ubaidillah Kamal Sarjana Pendidikan sebagai Bendahara, dan Wakil Camat Bidang Kurikulum adalah Ibu Istianah Magister Sains. Staf dari kurikulum adalah Ibu Rima Noviani Sarjana Pendidikan. Untuk guru piket Bapak Muhsin Sarjana Pendidikan. Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan adalah Ibu Siti Haniah Sarjana Pendidikan. Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas Ibu Nur Khalifah Magister Pendidikan. Koordinator BK Ibu Porwanti Sarjana Pendidikan. Staf BK yaitu Ibu Eka Setianingsih Sarjana Pendidikan. Ibu Daimatul Falah Sarjana Pendidikan sebagai pengurus bidang perpustakaan. Ibu Nur Ismah Sarjana Pendidikan sebagai staf kesiswaan. Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarpras Bapak Ali Mastur Sarjana Pendidikan. Ibu Sri Lestari sebagai STP 2K. Ibu Fitka Restu Malahayati sebagai STP 2K. Bapak Muhajirin Cleaning Service dibantu oleh Bapak Ahmad Redi. Wali kelas 7 Riset Ibu Fauzia Lelia Hasna Magister Pendidikan. Ibu Semi Rohmah Sarjana Pendidikan kelas 7 Olimpiade. Kelas 7A Ibu Nur Ismah Sarjana Pendidikan. Ibu Zakiroh Sarjana Pendidikan Islam kelas 7B. Kelas 7C Ibu Arik Pujianti Sarjana Pendidikan. Kelas 7D Ibu Purwanti Sarjana Pendidikan. Dan kelas 7E Muhammad Soni Hidayat Sarjana Komputer. Jumlah keseluruhan dari murid kelas 7 adalah 234. Wali kelas 8 Olimpiade Ibu Rima Novriani Sarjana Pendidikan. Kelas 8 Riset Ibu Anita Nalviroh Sarjana Pendidikan. Kelas 8A Ibu Karomah Sarjana Pendidikan Islam. Kelas 8B Ibu Nur Khalifah Magister Pendidikan. Kelas 8C Ibu Fitriani Sarjana Pendidikan. Kelas 8D Bapak Yusuf Asy'ari Magister Agama. Kelas 8E Ibu Dian Anggraini Sarjana Pendidikan. Dan kelas 8F Ibu Eka Setianingsih Sarjana Pendidikan.
Jumlah keseluruhan dari kelas 8 adalah 289 murid. Wali kelas 9 Olimpiade Ibu Hajah Siti Nurjana, Magister Pendidikan. Kelas 9 Riset Ibu Hajah Fatihatus Sa'adah Al-Hafidhu. Kelas 9A Ibu Puji Lestari, Sarjana Pendidikan. Kelas 9B Ibu Hajah Siti Karomah, Sarjana Pendidikan. Kelas 9C Ibu Nur Afifah, Sarjana Pendidikan. Dan kelas 9D Ibu Husnul Maisarah, Magister Pendidikan. Jadi total kelas 9 ada 231 murid, sehingga total keseluruhan dari murid MTS Banatajul Ulum berjumlah 754 murid. Upaya pengembangan madrasah seluruhnya dari mulai kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9 sudah menggunakan kurikulum merdeka berbasis cinta. Adapun kelas kami terdiri dari kelas riset, kelas olimpiade, dan kelas reguler. Kelas riset menggunakan kurikulum Dignas, Kemenak, serta Mulok. Jadi kami memasukkan pembelajaran riset pada intra sehingga dijadwalkan pada struktur jadwal madrasah. Riset sendiri meliputi beberapa bidang agama, humaniora, rekayasa, dan ilmu pengetahuan alam. Tidak lain bertujuan untuk menciptakan para ilmuwan masa depan yang berkonsentrasi pada bidang penelitian. Sebagaimana kelas riset, kelas olimpiade disiapkan dan konsentrasi pada kegiatan olimpiade seperti halnya matematika, IPS, IPA, yang tujuannya adalah ketika ada event kompetisi olimpiade maka kelas ini berperan di dalamnya. Contohnya ada lomba KSM, OMI, OSN, KOSMI, OSKANU, dan juga OBA, Olimpiade Bahasa Arab. Kelas reguler menggunakan kurikulum Dignas, Kemenak, kemudian Mulok, yang di dalamnya ada PTA, Bahasa Jawa, dan KNU-an. Jadi untuk pembelajaran riset dan olimpiade tidak ada pada kelas reguler. Untuk target Mulok pembelajaran PTA di kelas 7 semester Ghazal, kami mengambil surah yang paling pendek dulu. Semester Ghazal dimulai dari surah An-Nas sampai Al-Zalzalah, target semester genap sampai surah Ad-Duha. Kemudian kelas 8 semester Ghazal dari Al-Lail sampai target Al-Ghoshiyah, semester genap sampai Al-Insyiqaq. Dan kelas 9 semester Ghazal yaitu mulai Al-Mutaffifin sampai At-Takwir, semester genapnya berakhir di surah An-Naba. Ada anak-anak yang memang dari segi membaca Al-Quran dan juga hafalannya tergolong istimewa, sehingga kadang di kelas 9 mereka sudah selesai khatam juz 30 dan melanjutkan menghafal surah-surah penting dalam Al-Quran seperti Al-Mulk, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, As-Sajdah, dan surah Yasin. Di MTS Banatajul Ulum ada uji ciri khas madrasah, yang ini merupakan budaya madrasah di mana anak berkonsentrasi pada bidang ilmu tauhid dan ilmu fikih, yang tujuannya anak mampu menerapkan uji ciri khas madrasah nanti pada kehidupan sehari-hari. Materi ciri khas kelas 7 meliputi ada doa sa'altu, asmaul husna dan doanya, kemudian juga doa sebelum belajar. Dilanjutkan harus hafal sifat wajib, muhal, dan sifat jaiz Allah. Juga harus hafal sifat wajib, muhal, dan sifat jaiz Rasul. Kelas 7 juga harus bisa sholawat asma'un nabi dan bisa menyebutkan nama-nama keluarga Nabi Muhammad SAW. Materi ciri khas kelas 8 ada toharoh, membersihkan najis kecil dan najis besar, ada tata cara dan praktek wudhu, dan tata cara dan praktek tayamum, ada tata cara dan praktek mandi besar. Materi ciri khas kelas 9 diantaranya sholat wajib atau praktek sholat subuh, di mana di dalamnya ada doa kunut yang sering dilupakan oleh anak-anak, praktek sholat jamak qosor, praktek
praktek sholat khauf dan praktek sholat jenazah. Budaya madrasah yang ada di MTS Banat diantaranya mencakup pengembangan akademik seperti semangat belajar dan kompetisi secara sehat. Dari segi non-akademik, bagaimana mereka bisa menjaga kebersihan dan menjaga kebersamaan dan juga sikap kepedulian terhadap sesama. Terakhir, menerapkan nilai-nilai keagamaan menjadi landasan utama dari budaya madrasah, termasuk di dalamnya ada ciri khas madrasah yang terselip dalam pembelajaran kami. Pembiasaan guru atau murid yang ada di MTS Banat, di antaranya ada pembiasaan harian meliputi salamisasi, doa bersama, tadarus bersama, sholat duha berjamaah, literasi bersama, piket kebersihan lingkungan, serta sholat duhur berjamaah. Selanjutnya ada pembiasaan mingguan, di antaranya pembacaan tahlil pada setiap hari Kamis dan harus dipimpin oleh murid MTS Banat Tajul Ulum. Ada Sabtu berbagi, di mana anak-anak mengumpulkan uang receh sesuai dengan yang diinginkan, artinya ikhlas, yang nanti bertujuan untuk menjadi tabungan surga, serta ada pengembangan diri atau kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya ada pembiasaan bulanan atau semesteran, di antaranya penguasaan ciri khas madrasah, di mana mereka harus menguasai masing-masing pada 3 bulan pada setiap bulannya. Kemudian peringatan Hari Besar Nasional, peringatan Hari Besar Keagamaan, dan bakti sosial. Program madrasah pada bidang kesiswaan meliputi program harian, diantaranya menegakkan tata tertib dan etika murid. Program mingguan diantaranya mengembangkan bakat minat melalui kegiatan ekstrakurikuler dan juga tabungan surga atau dansos oleh murid. Program bulanan, pengajian Kamis Kliwon, pemilihan kelas berprestasi, pemilihan kebersihan kelas dan lingkungan madrasah. Program tahunan ada pelaksanaan PPDB, kemudian regenerasi pengurus OSIM, LDK, pengadaan PHBI, dan yang terakhir pengiriman duta lomba tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi sampai nasional. Menjadi program kesiswaan di bidang harian yaitu penegakan tata tertib yang bisa dilihat dalam buku panduan murid. Untuk layanan bimbingan dan konseling dilayani setiap hari melalui bimbingan pribadi, bimbingan kelompok, juga ada bimbingan bagaimana mereka menyiapkan mental untuk melanjutkan pada jenjang berikutnya dan lain sebagainya. Prestasi madrasah. Yang pertama, piagam akreditasi madrasah oleh Badan Akreditasi Nasional pada tahun 2013 dengan predikat A sangat baik 92. Hasil akreditasi madrasah oleh Badan Akreditasi Nasional Madrasah pada tahun 2018 dengan predikat A unggul nilai 94. Dilanjut, hasil akreditasi madrasah oleh Badan Akreditasi Nasional pada tahun 2023 dengan predikat A unggul secara online. Dilanjut, SK Dirjen Pendis Kemenak RI nomor 6757 tahun 2020 MTS Banat Tajul Ulum ditetapkan sebagai madrasah penyelenggara riset. Piagam penghargaan oleh LP Ma'arif NU Grobogan pada tanggal 29 Oktober 2022 sebagai juara umum tingkat MTS dalam ajang lomba Pekan Olahraga dan Seni Ma'arif yang ke-12. Dilanjut, bertahan pada piagam penghargaan oleh LP Ma'arif NU Grobogan pada tanggal 10 Agustus 2025 sebagai juara umum tingkat Madrasah Sanawiyah dalam ajang lomba Pekan Olahraga dan Seni Ma'arif yang ke-13. Yang terakhir, piagam penghargaan diberikan oleh Yayasan Tajul Ulum sebagai juara 1 pada kegiatan lomba adiwiyata tingkat Yayasan Tajul Ulum. Prestasi yang diperoleh
murid Madrasah Sanawiyah Banat Tajul Ulum dalam bidang akademik, diantaranya Dia Rafa Noviani, juara 1 pada cabang lomba Olimpiade Sains Kompetisi Inovasi Ma'arif tingkat nasional di Jakarta. Anjuna Amalia Sani, juara 3 pada cabang lomba Olimpiade Mapel PAI Ramco tingkat nasional secara online. Tasya Fitriani pada cabang lomba Olimpiade Sains dan KN1 Oskano 3 meraih juara 1. Nurlaili Izzah pada cabang lomba Olimpiade Mapel IPS Osma tingkat provinsi lolos pada babak final. Afifa Ma'unal Augna pada cabang lomba Olimpiade Mapel IPS Kosmi tingkat nasional lolos semifinal. Mafazatul Maflahah 9R pada cabang lomba Olimpiade Mapel IPA Kosmi tingkat nasional lolos semifinal. Prestasi murid pada bidang non-akademik ada Nasruna Maharani pada cabang MTQ di ajang Ramadan Spectacular Competition tahun 2025 tingkat nasional menjadi juara favorit. Syarifah Asna Nawala pada cabang lomba pidato bahasa Arab Aksioma ajang kompetisi seni dan olahraga madrasah tingkat kabupaten sebagai juara 2. Zafir Alia Nisrina pada cabang lomba storytelling Aksioma tingkat kabupaten sebagai juara 2. Harinal Husna Indak pada cabang lomba kaligrafi Aksioma tingkat kabupaten sebagai juara 1. Nasruna Maharani pada cabang lomba MTQ Aksioma tingkat kabupaten sebagai juara 1. Murid MTS Banat Tajul Ulum pada tahun 2025-2026 mengikuti ajang lomba Porsema yang ke-13 di bidang akademik dan non-akademik yang alhamdulillah memperoleh juara umum tingkat MTS di Kabupaten Grobogan sehingga mewakili untuk maju ke tingkat provinsi. Yayasan Tajul Ulum mempersiapkan beasiswa berprestasi, beasiswa ranking 1, beasiswa juara lomba tingkat kabupaten, juara lomba tingkat provinsi, juara lomba tingkat nasional yang semuanya akan diberikan reward sesuai dengan kemampuan yayasan. Juga ada beasiswa untuk murid yang tidak mampu dengan mengumpulkan SKTS, surat keterangan tidak mampu, yang akan ditindaklanjuti dengan survei ke tempat orang tua ketika layak, maka akan diberikan beasiswa sesuai dengan kemampuan yayasan. Madrasah Sanawiyah Banat Tajul Ulum, sinergi dalam agama, akhlak, mutu, dan prestasi.